Halo kunjung-kunjung, balik lagi bersama aku Mbak Punya Kuliner Terus. Udah lama banget ya. Aku lagi sibuk banget. Bagian tahu nggak perbedaannya sekarang? Rambutku pendek dan agak-agak coklat karena baru semir. Semirnya gara-gara uban, bukan gara gaya-gayaan. Anyway, hari ini mau makan Cicong Fan. Cicong Fan itu kue Medan. Aku liatin ya. Nih. Ntar aku balik. Megangnya nggak enak. Cicong Fan. Ada 6, aku supaya lupa apa aja. Pokoknya ada siomaynya kalau nggak salah, ada lumpia. Terus ada cicong fannya. Aku juga nggak tahu sih yang mana. Ya, pokoknya beginilah, ini katanya ada 6 pieces. Harganya kalau di ojol 38.000. Kayak gini ya. Dari selotipnya. Terus disertai sama bumbu. Nah, bumbunya ini ada yang asam manis, ada yang sambal doang. Kayaknya harusnya dicampurin ke sini gitu ya, jadi bumbunya nyampur sini. Cuman aku pernah nyoba jadinya asin banget, padahal bumbunya asam manis. Nggak tahu, mungkin aku keliru gitu, tapi aku mau coba rasa aslinya dulu gitu. Ini adalah makan siang atau snack siang hari ini. Oke, mari kita makan. Sebelum makan kita berdoa. Sambil ngobrolin apa, Mbok? Nggak tahu. Anyway, ini aku beli di ini. Aku makan dikit ya. Kemungkinan besar ini cocokkannya. Kalau aku salah, tolong dikasih tahu ya. Ini cicong fannya atau lumpianya, atau ya itu dua itu, atau apa? Siangpo. Anyway, masuk ke ini. Aku nggak pernah tahu rasa cicong fan yang sebenarnya. Aku udah pernah makan 3 kali sih. Menurutku ini terenak, walaupun nggak enak-enak banget. Nah, kayaknya ini siomay. Asin teman-teman. Siomaynya. Dan tadi itu ada rasa wortel-wortelnya gitu. Mungkin itu lumpia kali ya. Tapi harusnya lumpianya goreng sih. Aku nggak tahu cocok fannya enak kayak gimana. Aku waktu ke Medan nggak sempet beli. Apa ya? Ya. Tapi aku paling suka kayaknya uyen. Nah itu yang bakmi gitu. Ya Allah, ya Allah.
kecemplung guys. Sausnya ini asam manis, tapi nggak asam-asam banget, lancar gitu. Aku bayangin ini lebih enak kalau pakai chili oil, tapi lagi nggak ada chili oil di rumah, lagi habis, jadi ya udah deh. Anyway, yang ngikutin aku di awal tahun, aku punya resolusi, tapi jujur fail banget resolusinya. Yaitu kepingin bikin channel yang Indonesia Bangga, yang di channelku satunya itu jalan lagi, tapi ternyata cuman aku bisa bikin 2 kali atau 3 kali gitu, terus aku stop. Kenapa? Satu pasti karena kesibukan, but aku rasa nggak cuman kesibukan doang. Jujur ini cuma perasaanku aja ya, menurutku Indonesia nggak lagi baik-baik aja teman-teman. Well, aku masih baik, aku masih kerja, gajiku masih seperti biasa, aku menerima gaji dengan biasa dan sebagainya. Nah, jujur Indonesia nggak baik-baik aja. I mean, awal Januari itu 100 hari kerja, bukan awal, pertengahan Januari atau itu 100 hari kerja, yang terjadi apa gitu, cuman makan gratis. I'm not against it, I really think I'm not. Aduh, kacau banget makan gue. Aku benar-benar tidak against makan gratis. I think it's a good deal, menurutku itu salah satu program yang baik, tapi realisasinya is like kind of a mess up, I can say ya. Itu satu. Kedua, jujur ekonomi kita lagi berantakan banget. Dolar nggak pernah setinggi ini loh. Lu inget zaman Jokowi waktu dolar mau tembus 600, kita udah teriak-teriak nggak karu-karuan. Sekarang udah 16.000 sorry. Waktu zaman Jokowi ini 17.000. Kita bahkan nggak punya energi untuk teriak-teriak. Pekerjaan lagi sulit. Bahkan jujur, kalau mau jujur, aku dosen kan, banyak alumniku mengeluh startup itu kasih gajinya gila-gilaan teman-teman. Banyak startup yang sudah mulai gulung tikar, yang sudah mulai amburadul, macam Gojek, Tokopedia dan lain sebagainya. Itu kelihatannya aja keren, tapi mereka udah struggle banget. Investasi udah sangat berkurang. Akibatnya apa? Para pekerja IT nih, yang notabene kalau orang IT di tahun-tahun sebelumnya itu sangat berjaya ya. Mahasiswaku tahun-tahun sebelumnya itu gajinya di atas UMR semua, tapi sekarang mereka menerapkan sistem kontrak, dimana kontrak itu biasanya gajinya di bawah UMR teman-teman.
itu yang startup loh. Kita nggak ngomong yang corporate ya. Kalau corporate kan mereka lebih stabil gitu ya, kayak aku kerja di corporate jadi lebih stabil lah secara sistem, secara ini financial dan lain sebagainya. Apa yang startup jujur sekarang lagi tidak baik-baik saja. Ini lumpia, jadi yang tadi ada wortelnya itu lumpia basah, yang ini lumpia goreng. Yang ketiga aku mau cermati, boleh dong aku kritisi pemerintah ya, entah didengerin apa enggak, yang nonton ini juga cuma sedikit, tapi di sini aku mau ngomong, kabinetnya gemuk sekali. Kabinetmu nggak perlu segemuk badanmu, Bapak yang terhormat. Yang aneh adalah beliau menetapkan atau menghimbau agar ada perampingan bagi ASN ya namanya ya, bagi pegawai-pegawai negeri yang honorer di segala departemen. Artinya apa? Artinya misalnya nih ada universitas dulunya itu pakai dosen LB gitu ya, dosen LB itu dosen nggak tetap, dosen honorer. Nah, sekarang dirampingkan, nggak universitas negeri nih ya, kalau universitas swasta sama dia nggak peduli, universitas negeri itu sekarang dirampingkan ada kayak semacam tes kelayakan dia sebagai dosen honorer. Oke? Itu di negeri. Itu di universitas. Di departemen lain, contohnya di Surabaya juga si wali kota kita yang menang dengan kursi kosong itu merampingkan sejumlah departemen di pemerintahannya dia untuk honorer. Tapi kenapa kabinetnya gede banget? Kebayang nggak kalau kabinetnya itu 10 nih, 10 ini kan 10 menteri berarti ya, pasti punya karyawannya nanti pastinya akan disebarkan lagi ke tingkat daerah dan lain sebagainya. Kalau 10 katakanlah, lalu kemudian untuk setiap level itu dia katakanlah pangkat 2. Oke? 10 pangkat 2, 100 maka 2 10.000. Itu kalau 10. Sekarang kabinetnya berapa? Pangkatin aja pangkat 4 berapa? Berapa dia butuh, berapa dia perlu kebutuhan untuk menggaji karyawan-karyawan dari kabinet departemen-departemen yang tiba-tiba jadi luar biasa itu. Aneh banget. Di satu sisi dia minta perampingan, di sisi lain dia menggemukkan kabinet. Aku nggak masuk akal di sana. Mencela banget. Yang keempat, yang paling bikin aku sebel adalah revisi UU TNI. Aku nggak tahu. Yang aku permasalahkan adalah urgensinya di mana. Kenapa harus revisi UU TNI itu harus direvisi dan harus direvisi saat ini? Itu yang nggak jelas. Aku nggak permasalahin RUU itu perlu direvisi atau enggak, itu beda sama lagi. Kalaupun itu perlu direvisi, alasannya kenapa itu nggak jelas, dan kenapa harus saat ini itu juga nggak jelas. Amburadul banget deh.
belum lagi gosipnya IKN mangkrak lah dan lain sebagainya, apalah segala macam. Belum lagi soal reklamasi, itu kan juga gara-gara gosipnya, gara-gara untuk pendanaan IKN, betul kan, dan lain sebagainya. Maksudku gini, ini kemarin dari mana? November ya, November, sekarang Mei, katakanlah akhir April, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan. Minta tolong bagian publikasinya, bagian apa tuh namanya ya, intinya bagian publikasinya atau medsosnya Pak Prabowo, minta tolong kerja untuk tahu kerjanya untuk kami tahu kerjanya Pak Prabowo itu apa. Presiden sebelumnya Jokowi kan kita tahu tuh dengan dia disebut sebagai pencitraan. Karena apa? Karena sedikit-sedikit dia pamer nih, aku kerja ini. Anggaplah itu pencitraan ya. Bapak yang terhormat, tolong suruh bagian yang bikin pencitraan itu kerja dengan baik. Jadi paling enggak kami rakyat tahu Anda sedang bekerja dan ada hasilnya, walaupun itu cuma pencitraan. Itu kalau ternyata selama ini Anda bekerja, tapi ternyata ini si bagian publikasi Anda tidak bekerja, pecatlah. Ngapain? Orang Pak Presiden sebelumnya yang sebenarnya nggak kerja aja bisa dianggap sebagai kerja kok. Kenapa kalau Anda yang benar-benar kerja nggak bisa disuarakan sebagai pekerja? Pecat publikasi Anda itu. Nggak beres itu. Atau memang dia nggak bisa kerja karena dia nggak tahu Bapak kerja apa. Di akhir tahun November akhir, pokoknya Pak, kita udah ganti presiden. Aku sempat iseng ngobrol sama ChatGPT kan, pokoknya karena dia nggak bisa ngelakuin sesuatu yang aku mau, aku tanya, kenapa kamu nggak bisa gini-gini. Soalnya dia ngaku, ya ini pokoknya dia bilang, aku nggak bisa simpen memori gitu, dia bilangnya gitu waktu itu ya. Sekarang kayaknya dia lebih bisa nyimpen memori, sudah update. Aku tanya macam-macam, terus aku tanya, knowledge-mu ini, pengetahuanmu ini, kamu dapat sampai tahun keberapa? Aku tanya itu tuh November akhir atau Desember awal gitu. Dia bilang, knowledge-ku berdasarkan tahun 2023, dia bilang gitu. Oke, berarti tahun 2024 sampai sekarang kamu tahun 2024 sampai 2023 sampai sekarang 2024 akhir itu kamu nggak tahu informasi? Enggak. Aku tes dong. Siapa presiden Amerika Serikat saat ini? Dia jawabnya tetap Joe Biden, karena waktu itu kan Trump belum diangkat. Aku tanya, siapa presiden Indonesia saat ini? Dia jawabnya tetap Jokowi, karena benar kan knowledge-nya dia dari 2023 gitu. Terus aku bilang ke dia, salah nih, presiden Indonesia namanya sekarang sudah ganti, namanya Prabowo Subianto. Terus dia bilang, ya tapi aku perlu untuk mengklarifikasi informasimu, dia bilang. Oke, so aku tanya, apa pendapatku tentang Presiden Prabowo itu?
Terus ChatGPT bilang soal makan gratis itu bagus, dan apa ya dia bilang, aku lupa deh. Tapi yang penting adalah dia bilang bahwa Prabowo itu tidak dipercaya oleh internasional, teman-teman. That is why kemungkinan para investor luar negeri kayaknya beramai-ramai mempending atau membatalkan investasi mereka ke kita. Karena secara internasional dia tidak dipercaya. Kenapa? Karena masa lalunya. Jangan lupa, dia adalah mantan menantu Soeharto. Mantan, tapi menantu. Belum lagi secara internasional dipercaya bahwa ini omongan ChatGPT ya. Ini omongan ChatGPT, bukan omonganku. Secara internasional dia dipercaya bahwa dialah pen-trigger atau penyebab atau pengeksekusi lah dari tragedi 98. Lagi-lagi ini omongannya ChatGPT, bukan omonganku. Jadi ada isu itu yang tetap dilihat oleh internasional. Tapi mungkin itu tuh nggak benar. We never know. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. But he ran away, no? Jadi selain permasalahan kinerja yang tidak terlihat, aku bilang tidak terlihat ya, bukan berarti belum tentu tidak kerja. Juga ada isu tentang kepercayaan internasional terhadap presiden kita saat ini. Betul, aku bilang Indonesia gelap. Dan jujur, optimisnya aku, sekecil-kecilnya aku terdampak dengan hal ini, aku tetap terdampak walau sangat kecil mungkin dibandingin yang lainnya. Optimisnya aku, kerasa loh kesuraman itu, kesannya kayak tiba-tiba mati lampu gitu. Yang kerasa kayak gitu. Jadi buat aku amat sangat capek hati, walaupun kalau dicari pasti ada, tapi amat sangat capek hati untuk berpura-pura optimis di video untuk ngomongin hal-hal yang bagus tentang Indonesia. Aku cuma manusia, jadi kayaknya sangat aku merasa sangat fake banget kalau aku ngomong bahwa kita harus tetap bangga. Bukan berarti aku gak bangga sama Indonesia sekarang ya, cuman untuk terus keep up the positive vibe. Sementara sebenarnya kondisinya di aku pun the positive vibe it's seperti meredup gitu ya, kayak lampu mau habis tenaga gitu, kayak lampu yang perlu diganti. Itu 11 part. Ini aku bilang dari Uyan kalau nggak salah. Belum lagi tentang
korupsi Pertamina yang nipu puluhan ratusan juta warga Indonesia dengan mengoplos Pertamax. Gila ya. This is last bite. Maaf kalau makan hari ini terasa gelap karena rupiah sedang melemah. Tapi semoga makan berikutnya bisa lebih positif ya. Udah jadi lumpia yang terakhir. This is it, done. Makasih udah nonton. Sampai ketemu when I feel it like I want to record my mukbang. Dadah. Ingat, kunyah terus.